ketemu lagi. Nah, kemarin kita udah share ya video kita waktu jalan dari Jakarta ke Bandung naik kereta cepat. Terus juga dilanjut kita share ya video kita naik travel dari Bandung ke Jakarta. Kali ini kita mau share video kita waktu jalan-jalan di Bandung walaupun cuma bentar. Jadi kita berangkat sekitar jam setengah 8 ya, nggak pas jam setengah 8 sih, tadi lebih dikit ya. Kita udah cek jam dan ini sudah mau berangkat guys. Nanti kita lihat kira-kira sampai di Bandung itu jam berapa. Masjid Al-Jabar nggak? Ya, tapi jalannya padat nggak apa-apa atau jalan cepet aja? Nggak usah. Cepet aja, Pak. Lapar. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menitan ya, kurang lebih lah ya plus minus, kita akhirnya sampai di kota Bandung dan ini kita mampir dulu ke Masjid Raya Bandung. Masjid Raya Bandung merupakan masjid untuk Provinsi Jawa Barat dan dibangun pada tahun 1810, sudah sangat lama sekali ya guys, dan juga mengalami beberapa kali renovasi. Saya angkat tangan. Bola deh. Wes bebeja ke budak mah ya. Oh, bisi dia.
Yang mau berangkat ini Mas ya? Jauh. Ayo, ini masih ada yang kosong. Di depan 2 orang, 1 kursi untuk berdua. Kita minta 1 kursi untuk berdua. Kita mohon maaf. Semoga tidak orang sukses. 1 kursi berdua. Jangan sampai kehilangan barang HP dompetnya. Semoga tidak orang sukses. Amin. Oke, 2-3 orang berangkat. Semoga buka sama pacarnya lah kan, Mbak. Yang memberi jalan mana? Salam berlibur, salam Allah, jangan rela disiram, hati-hati. Tidak pernah. Oke, ingin awali namanya 1.000 tiket isi 3 perjalanan 45 menit. Ajarkan semua yang terbaik. Lama Semoga amal ibadahnya menerima. Teman, buat di jalan. Hati-hati barang HP dompet. Langsung aja sekian yang depannya. Nggak buka sama aja. Hati-hati barang bawa aja. Dan istilah tadi kan saya udah bilang, keunikan orang Bandung suka meningkat dan menampakkan kata. Dan selain aci, selain tadi disingkat-singkat, banyak juga nama makanan dengan yang penamaannya itu dengan apa yang didengar. Contohnya odading. Nah, odading itu sebenarnya bukan bahasa Sunda ya, tapi itu aslinya bahasa Belanda. Jadi gini ceritanya. Dulu ada seorang nani Belanda lagi main di taman sama anaknya. Ketika lagi main, anaknya itu nanti pingin jajan. Pingin jajan. Jajan apa? Itu pingin jajan itu. Nah, akhirnya datang tukang kue basah. Nah, odading pada zaman dulu namanya bukan odading, tapi kue basah ya. Nah, pas datang tukang penjualnya, kan biasanya pakai box. Ketika boxnya dibuka, anaknya langsung bilang, nih yang ini bu, katanya. Dan ibunya langsung bilang, oh dading, katanya. Oh dading kita artinya, oh yang itu, atau oh benda itu. Kedengaran sama tukang kue bantah, oh ternyata ini bukan odading, bukan kue bantah, tapi ini odading. Sampai sekarang ya, ada odading yang sangat viral. Ada yang tahu odading apa? Odading Mang Oleh, betul, yang rasanya seperti apa Pak? Yang rasanya seperti menjadi Eropa katanya. Odading Mang Oleh itu tempatnya ada di kawasan Kosambi, kawasan pasar Kosambi. Nah, yang mau coba nanti boleh ke Kosambi ya. Nah, selain odading, ada juga pada tahu dawegan.
Daogan, degan, kelapa muda. Nah, kelapa muda itu di Jawa dibilangnya degan, kalau di Sunda daogan. Dan ternyata degan itu bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda juga. Nah, tapi degan itu bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Jadi gini ceritanya. Dulu orang-orang Inggris kan pernah ke Indonesia. Nah, ketika zaman dulu, ketika orang Inggris bikin apa itu, mereka nggak bisa naik ke pohon. Dikarenakan nggak bisa naik pohon, akhirnya mereka bilang shoot with the gun, tembak dengan senjata itu. Dengaran sama orang Sunda sama orang Jawa, oh ternyata itu degan, daogan. Sampai sekarang kan namanya jadi daogan. Nah ini asli ya. Nah, selain daogan masih banyak juga. Ada lagi seperti, oh ya, masyarakat Sunda punya kebiasaan makan bersama. Ada yang tahu disebutnya apa? Botram, betul. Nah, botram juga itu bukan bahasa Sunda sebenarnya. Botram aslinya bahasa Belanda. Jadi pada zaman dulu setiap pagi, nah, di Belanda ini suka mengajak teman-temannya untuk menawarin sandwich. Beterham itu artinya sandwich. Nah, akhirnya pernah dikasih dan kumpul makan bareng. Kedengeran sama orang terlihat ya, kedengeran juga. Oh ternyata itu lagi pada botram. Padahal botram itu artinya sandwich. Itu makan makanan yang penamaan itu dengan apa yang didengar. Itu keunikan orang Sunda ya. Nah selain makanan tapi ada juga tempat, nah, kayak gedung sate. Jadi kita akan lewat ke gedung sate. Nah gedung sate juga dikarenakan di atasnya ada sate, akhirnya dinamakan gedung sate. Dan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan itu keunikan orang Sunda. Nah, orang Bandung betul nggak kayak gitu? Banyak yang disingkat dan penamanya kayak tadi dengan apa yang didengar. Nah terus kebiasaan orang Sunda ketika rumah ingin dibuat tingkatkan, orang Sunda bilangnya apa? Lotek. Selain lotek, bahasa Sunda bidak ya. Betul? Nah, dak itu bahasa Belanda juga. Dak itu artinya di atas kepala. Bidak tuh ya. Nah, bidak itu di atas kepala artinya. Nah, kayak tadi di Sunia Raja ada viaduk. Orang Bandung sering menyebutnya viade. Nah, viade itu artinya via itu melintasi dan dak itu di atas kepala. Jadi jalan kereta api yang melintasi di atas kepala. Itu keunikan orang Sunda. Namanya dengan apa yang didengar. Banyak sekali ya. Nah, dan ada yang tahu nggak gedung sate menghadapnya kemana? Jalan ya. Nah, gedung sate itu bukan ke jalan, lebih tepatnya ke arah utara. Kenapa sih gedung sate menghadapnya ke arah utara? Karena di utara itu ada sebuah gunung yang sekarang telah menjadi Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangan, sama Gunung Bukit Tunggul. Nah, ketiga gunung tersebut pada zaman dulu adalah satu gunung, namanya Gunung Subuda. Subuda artinya putih dan bersih. Nah, kenapa putih dan bersih? Karena gunung tersebut memiliki ketinggian 4000 mdpl lebih. Ketika di ketinggian tersebut, pasti di atasnya dijumpai salju yang warnanya putih dan bersih. Dan orang Sunda itu menganggap, atau orang-orang pada zaman dulu itu menganggap bahwa di atas gunung Sunda itu ada Sunda. Nah, dari Sunda, dari waktu berjalan, jadi namanya jadi berubah jadi Sunda ya, Sunda. Nah, dan orang Sunda juga menganggap di gunung tersebut itu adalah tempat diamnya para dewa. Makanya ada kata para hiangan. Para itu tempat dan hiang itu dewa. Jadi tempat diamnya para dewa di sana. Tapi setelah meletusnya gunung Sunda, nah, akhirnya bongkahan dari letusan gunung tersebut membendung Sungai Citarum. Setelah terbendungnya Sungai Citarum, akhirnya muncullah penamaan Bandung. Mulai dari bendungan, bendung jadi Bandung. Penamaan Bandung. Setelah Danau Purba tersebut dibuatnya itu 2 kali. Yang pertama di daerah Cililin, yaitu Curug Jompong, dan yang keduanya ada di kawasan Saguling atau Bandung Barat. Dari sana ada namanya Cukang Rahong. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu pernah baca tempat jebolnya Danau Purba itu di Sangiang Timoro, itu salah ya. Yang aslinya di Cukang Rahong. Nah, setelah jebolnya Danau Purba, akhirnya banyak sekali daerah-daerah di kota Bandung banyak yang menjadi rawa. Akhirnya surut dan menjadi rawa. Nah, rawa dalam bahasa Sunda artinya ranca. Ya, ranca ekek, ranca cili, ya, ranca manyar.
Nah, ranca itu artinya rawa. Nah, dan ci air, biasanya ci itu ada sumber air atau sungai. Dan di belakangnya kayak ci baduyut. Nah, di sana ada sumber air sama ada pohon baduyut. Dan ada juga ci kapundung. Ci itu air, kapundung itu pohon kapundung, bukan pundungan ya, tapi pohon kapundung atau buah kapundung. Nah, ngomong-ngomong sungai, saya tadi ingat ya. Kepada ibu ada yang tahu nggak sungai apa yang terpanjang di dunia? Ini salah. Ini apa? Lagi? Amazon juga salah. Nah, ternyata menurut Kota Star ya, katanya sungai terpanjang di dunia ini adalah Sungai Cikapundung. Kenapa Sungai Cikapundung? Karena sungai tersebut melintasi Asia dan Afrika. Oh, betul kan? Nah, itu jadi sungai terpanjang di dunia. Nah, sekarang kita berada di Lombok. Nah, tadi di belakang itu ada tenda biru ya. Nah, di sana ada kuliner namanya Cimi Ganteng. Orang Bandung sering menyebutnya Cimi spesial, namanya orang Bandung sering menyebutnya Cimi Ganteng. Kenapa Cimi Ganteng? Karena yang jualannya dari Mariel Noah. Nah, karena pernah masuk Trans TV. Karena waktu itu yang diwawancara saya, tapi saya nggak sombong. Nah, di sana ada. Yang suka pedas sangat cocok sekali ke sana, karena di sana toppingnya menggunakan ceker balado. Nah, yang suka gudeg, ternyata kalau usah jauh-jauh ke Jogja, ini juga ada gudeg Belanda. Nah, di Jalan Lowok ini menjadi salah satu tempat kuliner di Kota Bandung. Tadi di sebelah di belakang juga ada bakmi Lomi Lombok. Kalau di tempat lain bakminya menggunakan toppingnya menggunakan pangsit, nah kalau di sini menggunakan dorok-dok atau kerupuk kulit. Nah, di sini juga ada rumah makan kaki jagal dan KFC ya. Kenapa kaki jagal? Karena yang dijualnya ayam potong. Nah, setelah dari Lombok, sekarang nanti pas lampunya hijau kita pegangan ya, karena kita akan menyeberang ke Riau. Hebat ya, nah, menyeberangi Riau. Hanya di Bandung kita bisa berkeliling pulau-pulau di Nusantara. Iya, bentar ya. Dan hanya di Maros ya, ada Lombok, ke Aceh, ke Belitung, Kalimantan, Sumatera, Jawa ada. Nah, itu jalan-jalan di Kota Bandung. Yang namanya yang jatuh dari nama pulau-pulau. Jadi Bapak Ibu, kalau mau main ke Bandung itu nggak usah khawatir salah alamat, karena di Bandung nama-nama jalannya sudah dikelompok-kelompokkan. Menurut nama-nama sungai ada. Nah, menurut nama-nama pulau tadi kita udah lewat. Selain pulau ada juga nama-nama burung, nama-nama pahlawan, dan masih banyak lainnya. Nama-nama bunga juga ada. Nah, ada di depan. Ini ada salah satu masjid unik di Kota Bandung. Namanya Masjid Daun Sedua. Masjid, maaf, ini namanya Masjid Istiqomah, Plaza Istiqomah. Nah, Plaza Istiqomah ini salah satu masjid unik di Kota Bandung karena di atasnya tidak mempunyai kubah. Selain itu, sebelum dijadikan masjid, dulunya tempat ini adalah sebuah taman. Namanya Taman Citarum atau Citarum Fair. Dan di Taman Citarum tersebut pernah terdapat sebuah monumen, namanya Monumen Radio Niro. Nah, Radio Niro itu adalah radio nirkabel yang menghubungkan antara Bandung dengan Belanda dan menjadi cikal bakal adanya handphone. Yang radio pemancarnya berada di kawasan Gunung Malabar atau Gunung Puntang. Yang sekarang di sana telah menjadi tempat wisata berkhemah. Dan di sana ada juga kedai kopi milik Anji. Nah, dan ini dia. Ini bagian belakang dari gedung sate. Kita lihat di atasnya ada sate. Kita lihat satenya sate kambing atau sate ayam. Sambil dilihat, sambil dihitung ya. Sambil dihitung ada berapa jumlah dagingnya. Coba. Nah, di belakang gedung sate ini juga di sini ada museum, namanya Museum Gedung Sate. Nah, udah kehitung ada berapa? Nah, ternyata yang ada di atas gedung sate itu bukan sate, tapi itu adalah sebuah penata tebir yang diberi hiasan seperti ornamen bunga lotus. Ada juga yang bilang seperti kusuk bunga melati. Yang pastinya jumlah ornamen tersebut berjumlah 6. Nah, sebelum dilanjutkan, di sini ada sate yang sempat viral nih. Ini namanya sate jando. Nah, lihat sate jando antrinya ya. Nah, yang mau coba sate jando nanti boleh ke sini ya, coba. Satu porsinya itu Rp25.000. Nah,
enak sate jandol. Kita lanjut lagi ya. Nah ternyata dari jumlah jumlah daging yang ada di gedung sate itu ada 6, yang dimana 6 ini melambangkan biaya yang dihabiskan untuk pembangunan gedung tersebut, yaitu 6 juta gulden, mata uang Belanda yang setara dengan 400 miliar. Kalau sekarang mungkin sudah triliunan. Ada gedung sate juga mempunyai nama asli. Ada yang tahu nama asli gedung sate? Ada yang tahu? Orang Bandung ya? Nah, nama asli gedung sate ini namanya gedung Hebe. Coba sebutin Hebe. Gampang ya. Nah, Hebe itu singkatan dari Compartment Bedrijven. Coba sekarang sebutin Compartment Bedrijven. Susah ya. Nah, pebelit orang Sunda ya. Nah, dikarenakan susah menyebutkannya, akhirnya orang Bandung memberi nama gedung tersebut dengan sebutan gedung sate, karena di atasnya ada yang menyerupai sate, biar gampang pengucapannya katanya. Nah, untuk pada zaman dulu yang lagi viralnya sate, kebayang kalau zaman dulu yang lagi viralnya cilok, ini namanya jadi gedung cilok ya, enak dengarnya. Gedung sate dibangunnya pada tahun 1920 sampai 1924, 4 tahun pengerjaannya. Nah, gedung sate itu dulunya akan digunakan sebagai ibu kota negara, Nah, kalau sekarang ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan ya. Nah, ternyata pada masa Hindia Belanda, ibu kota sudah akan dipindahkan ke Bandung. Kenapa akan dipindahkan? Karena dari dulu Jakarta itu sudah diprediksi akan bahaya dengan air. Yang pertama banjir, yang keduanya dikarenakan saluran sanitasi airnya buruk, maka di sana terjadi wabah malaria. Nah, dan dibangunlah gedung sate yang tadinya untuk ibu kota negara. Tetapi pembangunan ibu kotanya tidak selesai karena biayanya habis oleh Perang Dunia Kedua. Nah, dan di sebelah kanan ini ada kawasan Sor Saparua Bandung. Nah, Sor Saparua Bandung ini dulunya pernah dijadikan sebagai pasar tahunan untuk orang-orang pribumi yang diinisiasi oleh Bapak Ismail Marzuki. Nah, karena orang pribumi itu tidak bisa masuk ke pasar tahunan orang-orang Belanda yang ada di gedung Kondifa tadi di sebelah sana. Namanya gedung Jaarbeurs. Jaar itu artinya tahun dan beurs itu pasar. Nah, karena tiketnya mahal, akhirnya Bapak Ismail Marzuki membuat pasar tahunan di sini. Kalau sekarang di Jakarta kayak Jakarta Expo, nah kayak gitu. Nah, kalau di sebelah kiri itu ada salah satu rumah horor. Namanya Rumah Kentang ya. Yang konon katanya ada noni-noni Belanda sedang memasak kentang di kuali yang besar sambil menggendong anak. Dikarenakan anaknya rewel, akhirnya anak tersebut masuk ke dalam penggorengan kentang. Nah, tapi tadi kita udah lihat rumahnya sekarang udah nggak serem ya. Karena rumah hantunya juga udah jadi restoran. Dikarenakan udah jadi restoran, mungkin hantu kentangnya juga udah berubah jadi perkedel ya. Ibu-ibu yang suka masak, ada yang tahu nggak perkedel singkatan dari apa? Nah, perkedel ini singkatan dari Persatuan Kentang dan Telur. Itu perkedel. Nama aslinya frikadel. Frikadel itu campuran kentang dengan daging. Nah, tapi itu tadi balik lagi keunikan orang Sunda, suka memberi nama makanan dengan apa yang didengar. Frikadel karena kedengarannya perkedel, jadi dinamakan perkedel. Udah salah dengar, salah juga bikinnya ya. Harusnya dicampur sama daging, ini malah dicampur sama telur. Saking kreatifnya orang Sunda. Nah, kalau di sebelah kanan ini ada kantor dinas Pangdam 3 Siliwangi atau Panglimanya Jawa Barat. Kantor tersebut nyambung dengan bangunan di sebelah kiri. Kalau di Semarang ada Lawang Sewu, nah kalau di sini ada Jendela Sewu. Jendelanya ada 1000. Coba hitungnya sendiri. Nah, gedung ini namanya Gedung Sabau. Gedung Sabau mempunyai luasan kurang lebih 1 hektar. 1 bau itu sama dengan 1 hektar. Nah, kalau zaman dulu, gedung ini bernama DPO, yaitu Departemen Vaterlog, Departemen Peperangan. Orang-orang Belanda merencanakan peperangannya di sana. Kalau di sana tempat perencanaan peperangan, nah ini ada taman lalu lintas dari Irma Suryani. Taman ini pada zaman dulu bernama Insulindo Park atau Taman Nusantara. Nah, makanya di antara taman ini banyak sekali nama-nama jalan yang diambil dari nama-nama kepulauan. Nah, Taman Insulindo ini pernah dijadikan sebagai tempat berbarisnya atau upacara tentara Belanda. Kalau sekarang udah menjadi taman edukasi dan rekreasi, tiket masuknya Rp10.000. Tapi jangan ke sana hari Jumat karena libur ya. Dan sekarang kita masuk ke Sumatera. Di Sumatera ini terdapat sekolah terfavorit di Kota Bandung. Kenapa terfavorit?
13, lebih tua dari Gedung Sate. Di sana ada lulusan yang menjadi pejabat, ada Bapak Ridwan Kamil, dan ada juga yang menjadi artis, ada Sam Bimbo. Kalau tadi kita telah melewati jalan Aceh, jalan Lombok, yang itu, jalan Sumatera, Kalimantan, Banda. Ada yang tahu nggak sebentar lagi kita akan melewati jalan apa? Masih jauh. Sebentar lagi kita akan melewati jalan rel kereta api. Nah, jalan rel kereta api ini pada zaman dulu selain digunakan sebagai perlintasan kereta api, nah, jalan tersebut juga digunakan sebagai pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Yang dimana kalau Bandung Utara itu dulunya adalah huniannya orang-orang Eropa, dan di sana menjadi kawasan militer dan kawasan pemerintahan. Nah, kalau di Bandung Selatan, di sini menjadi kawasan perdagangan. Makanya tadi kita bisa lihat perbedaannya. Kalau di sebelah utara banyaknya bangunan militer sama bangunan pemerintahan. Kalau di sini banyaknya pertokoan dan perhotelan. Nah, di depan kita akan melihat salah satu masjid unik di Kota Bandung juga, namanya Masjid Lautse II. Masjidnya seperti kelenteng, berwarna merah dan kuning. Nah, Masjid Lautse pertamanya ada di Jakarta ya. Nah, Masjid Lautse ini mempunyai artinya itu Maha Guru. Nah, di sanalah tempat orang-orang Tionghoa yang ingin mempelajari agama Muslim atau ingin menjadi mu'alaf, karena di sana mengeluarkan sertifikat mu'alaf. Nah, di depan itu ada patung yang sedang tendang bola. Nah, ini namanya patung Persib. Orang Bandung sering menyebutnya dengan sebutan patung Fajar Sudrajat. Nah, keunikannya di pertigaan ini, mau macet segimanapun di sini tidak akan ada polisi. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Nah, karena kalau di pertigaan tersebut ada polisi, ditakutkan polisinya meniup fluid. Jika fluid meniup, kemudian bolanya ditendang ya. Nah, makanya tidak akan ada polisi, karena takut bolanya ditendang. Nah, di depan di sebelah kanan ada kelihatan bangunan berwarna putih. Tadi seberang ini pom bensin. Nah, itu namanya Hotel Grand Triangle ya, warna putih. Nah, Hotel Grand Triangle itu adalah hotel tertua kedua di Kota Bandung. Nah, bangunan tersebut dari bagian tengah sampai bagian belakangnya itu hasil karya Bapak Soekarno, dan bagian tengah, bagian depannya itu hasil karya dosennya, yaitu Bapak Bob Smeker. Nah, ternyata Bapak Soekarno sebelum menjabat sebagai presiden, dia adalah seorang arsitek. Maka Bapak Soekarno pernah berkuliah di TKS, yaitu Teknisi School, yang sekarang telah menjadi cikal bakal adanya ITB. Nah, sebelum menjadikan hotel, ini dulunya adalah kedai kopi. Kedai kopi tempat nongkrongnya para planter-planter atau para pengusaha perkebunan priangan. Tapi dikarenakan orang Belanda tidak bisa menyebutkan priangan, akhirnya orang Belanda menyebutkan priangan dengan kata planter. Dan ini satu-satunya hotel yang di dalamnya itu terdapat sebuah museum, namanya Museum Bob Smeker. Tiket masuknya Rp3.000, dan di dalam museum tersebut banyak foto bangunan-bangunan hasil karya Bapak Bob Smeker. Lalu di sini juga ada kamar tempat menginapnya Charlie Chaplin. Nah, Charlie Chaplin kedatangan yang kedua ke Indonesia, dia menginapnya di sini. Kalau kedatangan yang pertama ke Indonesia, dia menginapnya di Hotel Sampai Homan, tetapi berenangnya di sini. Karena di Sampai Homan pada zaman dulu belum ada kolam renang. Nah, makanya yang kedua dia datangnya ke sini biar ada kolam renang. Setelah tadi kita berkeliling pulau-pulau di Nusantara, nah sebentar lagi kita akan menyusuri dua benua, Asia dan Afrika ya. Nah, Jalan Asia Afrika. Nah, Jalan Asia Afrika ini nama aslinya adalah The Cloud Causeway, yang artinya Jalan Raya Pos Besar. Nah, Jalan Raya Pos Besar ini membentang dari Anyer sampai Panarukan, yang panjangnya kurang lebih 1000 km dan menghubungkan antara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, dan di sini juga terdapat sebuah monumen. Ini namanya Monumen Titik 0 km Kota Bandung. Di atasnya itu bukan lokomotif, itu adalah stup untuk meratakan jalan. Dan di sana juga ada patung Bapak yang gondrong. Nah, itu bukan patung saya, itu patung dari Bapak Herman Willem Detels. Nah, beliau pernah menancapkan tongkat di titik kilometer tersebut sambil berkata, kurang lebih seperti ini: bila mana saya kembali ke kawasan ini, usahakan kawasan ini telah dibangun menjadi kota. Maka dibangunlah Kota Bandung. Nah, itu pada tahun 1808. Ya, 10 ya Pak? Ya, 1810 Pak ya. Nah, kalau di sebelah kiri itu ada Hotel Savoy Homan. Hotel Savoy Homan itu adalah hotel tertua pertama di Kota Bandung. Di
sana ada kamar tempat penginapannya Bapak Soekarno yang sekarang masih diabadikan. Dan di sampingnya tadi ada The Place. The Place itu adalah supermarket pada masa Hindia Belanda. Dan di sebelah kanan ini ada Museum Konferensi Asia Afrika dan Gedung Merdeka. Nah, kedua gedung tersebut pada zaman dulu bernama Society Moswadia atau tempat berkumpulnya orang-orang Belanda untuk melakukan pesta dansa dan mabuk-mabukan. Nah, tadi pernah lihat hantu? Ada ya, tapi belum keluar semua hantunya. Hanya di Bandung, hantunya nggak takut sama doa. Dan hanya di Bandung hantunya berkeliarannya siang-siang. Karena yang mereka takuti itu ada 3 hal. Yang pertama, hantu di Bandung takutnya sama air hujan. Karena takutnya luntur. Dan yang kedua, mereka takutnya sama satpol PP. Dan yang terakhir yang sangat mereka takuti, mereka sangat takut sama ibu wanita. Itu yang hantu-hantu Bandung takuti ya. Dan hantu-hantu di Bandung juga mempunyai komunitas. Nama komunitasnya Conjuring. Conjuring juga singkatan dari komunitas Juring Bandung. Itu nama komunitasnya. Dan di depan jika belok ke sebelah kanan, di sana ada Jalan Al-Kateri. Jalan Al-Kateri itu dulunya adalah pemukimannya dari bangsa-bangsa Arab. Dari 3 etnis tadi, bangsa Arabnya di sana. Di sana juga ada kuliner yang enak. Ada lotek Al-Kateri atau gado-gado ya. Nah, dan selain lotek, di sana juga ada kedai kopi Purnama, kedai kopi yang legend. Selain kopi sama roti bakarnya yang enak, di sana juga bernuansakan Bandung Tempo dulu, menggunakan barang antik. Ya, Purnama. Nah, kalau di sebelah kanan, di sana ada kawasan Pasar Baru. Nah, barangkali Bapak dan Ibu mau cari oleh-oleh khas Bandung atau khas Jawa Barat. Nah, di Pasar Baru banyak yang mau cari dorong-dong, lalu kuyup Bandung, Auco juga ada, Dodol Garut, Ojit Cilirin, nah banyak di sana. Selain kuliner, di Pasar Baru juga ada salah satu kawasan tekstil. Nah, barangkali Bapak dan Ibu mau bikin baju, bikin kerudung. Nah, di sana ada namanya Jalan Tamim di belakang Pasar Baru, sama Jalan Latin. Nah, itu salah satu kawasan tekstil di Kota Bandung. Yang dijualnya mulai dari harga grosiran sampai eceran juga ada di sana. Dan sekarang kita masuk ke Jalan Otista. Nah, Otista ini adalah seorang pahlawan dari Bandung, namanya Bapak Oto Iskandar Dinata. Nah, beliau adalah seorang pahlawan yang berjuang tidak menggunakan senjata, tetapi berjuang menggunakan suara atau diplomasi. Dikarenakan ketajaman diplomasi beliau, akhirnya Bapak Otista diberi julukannya si Jalak Harupat. Nah, si Jalak itu adalah sejenis burung yang pandai bicara, dan Harupat adalah lidi hitam yang tajam. Yang sekarang si Jalak Harupat telah menjadi nama stadion di Kabupaten Bandung. Stadion si Jalak Harupat. Nah, kalau di depan di sebelah kanan, di depan Yogyakarta, sana ada sebuah monumen Dodurun Cinggar Rantai. Nah, itu namanya Monumen Papanggungan. Nah, di sini dulu ada sebuah rumah yang pernah dijadikan sebagai tempat merencanakan peristiwa Bandung Lautan Api bersama Bapak Muhammad Rasa. Akhirnya saya mau nanya, Bapak dan Ibu ada yang tahu nggak? Mulai dari tadi kita berangkat sampai sebentar lagi kita mau selesai, ada yang tahu kita telah melewati berapa lampu merah? Ada yang tahu? Mau tahu jawabannya? Jawabannya itu 0. Ya, kenapa 0? Karena kita hanya melewati lampu hijau ya, bukan lampu merah. Oke, Bapak dan Ibu, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan sampai ke Center Bandung Jalan Tol. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan atau informasi yang kurang jelas, saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan sedikit informasi dari saya bisa menambah sedikit wawasan Bapak dan Ibu dan semuanya. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk main ke Bandung Bodek Banos. Hati-hati barang bawahnya ada yang tertinggal. Nah, saya mewakili rekan yang bertugas, saya mohon pamit undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.